Timnas Indonesia akan menghadapi Asian Games 2022 dan Piala Dunia U17. Namun yang menjadi fokus sekarang adalah Asian Games 2022 yang berlangsung di Hangzhou, Cina. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih Ekuador bergairah ketemu Indonesia di Piala Dunia U17. Pelatih Ekuador, Diego Martinez, mengaku tak sabar ingin menjalani pertandingan Piala Dunia U17 2023 dan ingin berhadapan dengan Timnas Indonesia. Antusiasme Diego Martinez ini semakin memuncak ketika dirinya mengetahui hasil drawing untuk babak grup Piala Dunia U17. Seperti diketahui, Ekuador berada di grup A bersama Timnas Indonesia, Panama, dan Maroko. Pengundian fase grup yang berlangsung di Zurich pada Jumat 15 September 2023 itu menghasilkan lawan yang cukup kompetitif bagi Ekuador. Seperti dilansir dari Ole, Diego Martinez mengaku sangat senang dengan hasil drawing yang menempatkan mereka di grup A bersama dengan Timnas Indonesia U17. Ekuador sendiri akan menjalani pertandingan perdana melawan Timnas Indonesia U17 pada 10 November, sehingga akan menjadi laga yang sangat menarik untuk disaksikan. Kami sangat senang mengetahui grup yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 2023. Ini adalah grup yang sangat kompetitif, ungkap Diego Martinez. Jika dilihat dari komposisi grup, Timnas Indonesia bisa menjadi lawan sulit bagi Ekuador karena tuan rumah tentu punya semangat dari dukungan langsung supporter. Sementara itu, ada juga Maroko yang menjadi ancaman Ekuador karena negara tersebut merupakan runner-up Piala Afrika U17 2023. Walau akan kesulitan menghadapi Timnas Indonesia dan Maroko, Diego Martinez mengaku tetap berusaha mencari informasi untuk membedakan kekuatan lawan demi kemenangan Ekuador. Resmi, Afghanistan dan Suriah mundur dari Asian Games 2022. Kabar mengejutkan datang dari cabang olahraga sepak bola Asian Games 2022 yang juga akan diikuti Timnas Indonesia U24. Dua tim peserta, Afghanistan dan Suriah, resmi mundur hanya sehari sebelum kick-off cabur sepak bola ini. Seperti dilansir ASEAN Football pada Senin 18 September 2023, Timnas Afghanistan U24 dan Timnas Suriah U24 mundur saat sepak bola Asian Games di Cina sudah bakal dimulai pada 19 September 2023. Yang menarik, Suriah dan Afghanistan berasal dari grup yang sama, yakni grup C. Karena itu, grup tersebut pun tinggal menyisakan dua tim, yakni Uzbekistan dan Hong Kong. Uzbekistan dan Hong Kong jadinya akan saling beradu dalam dua pertandingan untuk menentukan juara grup untuk lolos ke babak 16 besar. Namun yang jadi rancu, bagaimana dengan tim yang kalah? Sejauh ini belum ada informasi yang jelas soal regulasi lengkap sepak bola Asian Games terkait kasus ini. Dalam regulasi awal, tim yang finish di peringkat 2 juga lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Ini berarti bisa saja salah satu dari Uzbekistan atau Hong Kong meski telah kalah 2 kali di grup C, namun tetap lolos ke 16 besar. Sementara itu, Timnas Indonesia U24 dan negara-negara lain harus bertanding sampai 3 pertandingan di fase grup untuk finish di posisi 2 besar demi lolos ke 16 besar. Tentu ini terkesan tidak adil. Lantas bagaimana dengan tim yang lolos dari jalur peringkat ketiga terbaik? Awalnya sebelum Afghanistan dan Suriah mundur, 4 dari 6 tim akan lolos ke 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Sekarang setelah Afghanistan dan Suriah mundur, 4 peringkat 3 terbaik dari 5 tim akan lolos ke 16 besar. Nantinya hanya ada 5 tim yang akan finish di peringkat ketiga fase grup. Ini karena grup C hanya berisikan 2 negara sehingga takkan ada peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia U24 krisis striker di Asian Games 2022. Krisis penyerang kembali menjadi isu hangat jelang pertandingan cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2022. Pasalnya, Timnas Indonesia U24 dipastikan hanya menggunakan 1 penyerang di event olahraga 4 tahunan setelah Persis Solo bersikeras tidak melepas Ramadan Sananta. Persis tak melepas Sananta ke skuad Timnas Indonesia U24 lantaran Laskar Sambernyawa tengah krisis penyerang. Manajer Timnas Indonesia Henry Erawan mengatakan, peserta Asian Games 2022 hanya boleh menggunakan 22 pemain yang sudah terdaftar pada roster skuad. Hal itu mengacu pada registrasi akreditasi multi-event yang berlangsung di Hangzhou, Cina tersebut.
sudah tidak bisa mengganti pemain karena pengurusan akreditasi sudah tidak bisa lagi. Hanya 22 pemain terregistrasi terakhir yang bisa main di Asian Games Hongju, Cina, kata Henry Irawan. Praktis hanya tersisa Titan Agung saja di posisi lini depan timnas Indonesia U24. Jelang Piala Asia U23, pelatih timnas Malaysia resmi dipecat dari jabatannya karena hal ini. Elangowan Ella Farasan yang baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih timnas Malaysia U23 pada 1 September 2022 telah secara resmi dipecat dari jabatannya. Namun dalam perubahan ini, Elangowan Ella Farasan akan tetap berkontribusi untuk timnas Malaysia, kini sebagai asisten pelatih Kim Panggon di timnas senior. Elangowan Ella Farasan mengambil alih tanggung jawab pelatih utama timnas Malaysia U23 menggantikan Brad Malone dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan dari sinergi antara timnas Malaysia U23 dan timnas senior. Di bawah kepemimpinan Elangowan Ella Farasan, timnas Malaysia U23 mencapai prestasi yang luar biasa, meraih gelar juara Piala Merlion 2023. Mereka juga berhasil mencapai babak semifinal Piala AFF U23 2023. Prestasi terbarunya adalah membawa timnas Malaysia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2024 melalui jalur runner-up terbaik. Pasca turnamen ini, Ella Farasan menghadap Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM, Datuk Haji Amiddin Amin. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Elangowan Ella Farasan tidak akan lagi menjabat sebagai pelatih utama Malaysia U23. Sebagai gantinya, dia akan kembali ke posisinya sebelumnya, yaitu sebagai asisten pelatih Kim Panggon di skuad timnas Malaysia senior. Dalam pernyataan resmi PAM pada Senin 18 September 2023, mereka menyatakan Datuk Haji Amiddin dan Ella Farasan telah mencapai kata sepakat dan sepakat bahwa dirinya harus kembali fokus pada tanggung jawabnya sebagai asisten pelatih kepala nasional untuk membantu Panggon di skuad senior. Datuk Haji Amiddin Amin, Presiden PAM, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kontribusi Ella Farasan yang telah berhasil mengantarkan tim ke putaran final Piala Asia U23 2024. Saat ini, PAM belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pengganti Ella Farasan di posisi pelatih utama Malaysia U23. Mereka berencana untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut guna membahas siapa yang paling tepat untuk memimpin Harimau Muda di Piala Asia U23 2024 mendatang. Dalam waktu dekat, pengumuman resmi akan segera diberikan kepada publik. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.